Baik Ibu Bapak, kita karena sudah menunjukkan 9 tema. Baik Ibu Bapak, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo, Ibu Lilik Sulistiowati, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMP Negeri 5 Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Sidoarjo, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali peserta didik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi program SMP Negeri 5 Sidoarjo secara virtual menggunakan Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi dokumen 1 di masa normal dan masa pandemi COVID. 4. Sosialisasi program SPP SKS. Yang kelima, sosialisasi perubahan RKS. Yang keenam adalah tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, agar bisa berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo kepada Ibu Lilik Sulistiowati, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengurus Komite SMP Negeri 5 Sidoarjo, yang saya hormati Ibu Bapak Wali peserta didik kelas 7, Ibu Bapak Wali kelas yang saya hormati, beserta Ibu Bapak pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 5 Sidoarjo yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 5 September 2020 kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi program SMP Negeri 5 Sidoarjo secara virtual melalui Google Meet. Mudah-mudahan acara pada hari ini nanti berjalan dengan lancar dan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada Ibu Bapak semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya menghaturkan juga laksa terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak semuanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi secara virtual ini. Dan pertama kali perkenalkan, saya adalah Lilik Sulistiowati, sehari-hari bertugas di SMP Negeri 6 Sidoarjo sebagai Kepala Sekolah Definitif, dan sejak tanggal 1 Agustus 2020 saya diberikan amanah untuk menjalankan tugas sebagai PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Sehingga amanah yang harus saya laksanakan adalah melanjutkan seluruh program-program yang sudah direncanakan oleh Satuan Pendidikan, yaitu SMP Negeri 5 Sidoarjo ini. Ibu Bapak yang saya hormati,
Dunia saat ini seperti kita ketahui bersama sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi maupun krisis pembelajaran. Adanya COVID-19 tentunya berdampak sangat besar terhadap seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Kondisi ini memang bisa dikatakan sangat berat dan penuh tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia, terutama di sektor pendidikan, karena dengan adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, namun demikian dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sampai saat ini pembelajaran masih belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, tetapi dilaksanakan melalui daring maupun luring. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya kami juga mengucapkan permohonan maaf karena sedianya pelaksanaan sosialisasi hari ini dilaksanakan melalui tatap muka. Namun demikian karena situasi kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda kebaikan, justru cenderung mengalami peningkatan dan banyak sekali muncul klaster-klaster baru di perkantoran, sehingga banyak sekali pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga kami pihak sekolah mengambil langkah untuk melakukan perubahan teknis sosialisasi yang sedianya dilakukan dengan tatap muka, kami lakukan melalui virtual. Mudah-mudahan dengan cara ini tetap memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Ibu Bapak semuanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak mohon segala sesuatunya nanti betul-betul diperhatikan dan dipahami, karena hari ini nanti akan disosialisasikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo atau dokumen 1 di masa normal maupun di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah akan disosialisasikan tentang program SPP SKS itu sendiri seperti apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kriterianya seperti apa, pola yang dipakai di SPP SKS seperti apa, yang tentunya akan berbeda dengan sekolah reguler. Oleh karena itu perlu sekali Ibu Bapak semuanya mencermati dan memahaminya, sehingga Ibu Bapak nanti bisa benar-benar memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan tentunya harus membuat sebuah rencana yang tertuang di dalam RKAS dan disusun setiap awal tahun anggaran. SMP Negeri 5 Sidoarjo sudah menyusun RKAS tersebut di awal tahun anggaran 2020 di bulan Januari, dan ternyata di awal bulan Maret muncul yang namanya pandemi COVID-19, sehingga segala sesuatunya yang sudah direncanakan banyak yang harus disesuaikan, dan tentunya banyak yang harus direvisi dan disesuaikan dengan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah ditiadakannya ujian nasional tahun 2020. Dengan ditiadakannya ujian nasional tahun 2020, tentunya anggaran dari dana BOS, REK maupun BOSDA harus disesuaikan untuk pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19. Banyak sekali yang harus dipenuhi di satuan pendidikan, karena pada saat kegiatan
pembelajaran nanti dilaksanakan, sekolah harus benar-benar sudah siap dengan sarana prasarana yang terkait dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berupa Bosrek dan pemerintah daerah yang dinamakan Bosda betul-betul harus dimanfaatkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini, sehingga harus dilakukan beberapa perubahan. Dan perubahan tersebut nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa Ibu Bapak pahami semuanya, dan mohon dengan sangat dukungan kerjasama dari Ibu Bapak semuanya, mengingat kondisi pandemi yang masih belum menunjukkan perbaikan dan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Mohon dengan sangat Ibu Bapak semuanya untuk mendampingi putra-putrinya di dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Apabila ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran, mohon Ibu Bapak wali murid untuk senantiasa berkomunikasi dengan sekolah melalui wali kelas, sehingga kami pihak sekolah segera mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa kerjasama orang tua, tentunya semua program pembelajaran atau semua program sekolah tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang harus kita mengerti, Ibu Bapak yang saya hormati, yang menjadi prioritas utama pendidikan saat ini adalah keamanan dan keselamatan dari semua pihak. Kemudian sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa prinsip pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah keamanan dan keselamatan siapa? Seluruh peserta didik, keamanan keselamatan semua pegawai baik pendidik maupun tenaga kependidikan, termasuk orang tua murid dan masyarakat sekitar. Kemudian prinsip yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan psikologis peserta didik, sehingga meskipun di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami pihak sekolah masih berupaya memberikan dan melaksanakan pembelajaran secara daring dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dan maksimal kepada peserta didik semuanya. Meskipun tentunya apa yang terjadi di lapangan akan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, dan mohon kerjasama dari Ibu Bapak semuanya agar segala kendala tersebut, permasalahan tersebut bisa diselesaikan, dan tentunya kami membutuhkan kerjasama yang luar biasa dengan Ibu Bapak wali murid semuanya, sehingga segala sesuatunya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama semuanya. Yang terpenting doa kita bersama agar semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan keselamatan, dan tentunya anak-anak semuanya juga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan dari Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo kepada Ibu Lili Sulistiyowati SPD MPD, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, acara sosialisasi dokumen 1 di masa normal dan masa pandemi COVID. Kepada yang bertugas, Ibu Iswati, SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilis Sulistiyowati sebagai Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Komite SMP Negeri 5 Sidoarjo. Yang terhormat
Bapak Ibu Wali peserta didik, serta yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan dokumen 1, yaitu tentang kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui dalam kondisi pandemi ini kita mengalami perubahan dalam dokumen 1 ini. Tahun ajaran 2019-2020, dokumen 1 terdiri dari 5 bab. Nah, karena kondisi pandemi ini, sehingga dokumen 1 berkembang menjadi 6 bab, karena di situ ada petunjuk untuk pembelajaran kondisi khusus pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, mohon izin sekarang saya sampaikan uraian atau apa saja yang ada di dalam dokumen 1 atau kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo sebagai pedoman dalam melangkah atau melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, bab 1 terdiri dari latar belakang dan landasan yuridis. Latar belakang terdiri dari rasional pengembangan kurikulum, karakteristik kurikulum, dan tujuan pengembangan kurikulum. Untuk landasan yuridis, ada 38 landasan hukum yang digunakan untuk menyusun kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo. Bab yang kedua berisi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekarang ini akan kami sampaikan visi dan misi SMP Negeri 5 Sidoarjo. Visi dari SMP Negeri 5 Sidoarjo yaitu terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Visi SMP Negeri 5 Sidoarjo ini dijabarkan menjadi beberapa indikator visi, yaitu antara lain yang pertama, terwujudnya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan sosial budaya. Yang kedua, terwujudnya proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan melalui pembelajaran daring, luring, dan kombinasi. 3. Terwujudnya pengembangan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 4. Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, kompetitif, mandiri, dan bertanggung jawab. 5. Terwujudnya sumber daya pendidik dan tenaga pendidik yang kompetitif. 6. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan terkini pada masa pandemi COVID-19. 7. Terwujudnya manajemen berbasis sekolah yang mandiri, terbuka, dan akuntabilitas. 8. Terlaksananya penilaian pendidikan sesuai dengan BNSP. 9. Terbentuknya kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk melestarikan lingkungan sekolah. 10. Terbentuknya kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sekolah. 11. Terbentuknya kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk mewujudkan budaya bersih, budaya sehat, dan budaya peduli pada lingkungan sekolah. 12. Terwujudnya kepedulian warga sekolah terhadap sekolah hijau atau green school. 13. Terwujudnya kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang misi SMP Negeri 5 Sidoarjo. Misi SMP Negeri 5 Sidoarjo adalah segala upaya untuk pewujudan dari
visi SMP Negeri 5 Sidoarjo. Misi SMP Negeri 5 Sidoarjo yang pertama, mewujudkan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan sosial budaya melalui penyusunan draft, review, revisi, dan finalisasi setiap tahun pelajaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. 2. Mewujudkan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang dengan menerapkan pembelajaran kontekstual dan pendekatan saintifik melalui teknik pembelajaran daring, luring, dan kombinasi. 3. Mewujudkan pengembangan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kelas inspiratif melalui teknik pembelajaran daring, luring, dan kombinasi. 4. Mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan sholat Jumat. 5. Mewujudkan lulusan yang cerdas, kreatif, kompetitif, mandiri, dan bertanggung jawab melalui kegiatan Jumat religi, Jumat sehat, Jumat bersih, Selasa dan Sabtu baca, serta remedi pengayaan disesuaikan dengan kondisi pada masa pandemi COVID-19. Misi SMP Negeri 5 Sidoarjo yang ke-6, mewujudkan sumber daya pendidik dan tenaga pendidik yang kompetitif melalui kegiatan workshop pembelajaran yang berbasis IT dan atau pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi COVID-19. 7. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan terkini melalui pemasangan WiFi, NUK, LCD di setiap kelas, whiteboard dan kelengkapannya, serta alat dan bahan pembelajaran, papan panjang, penerapan, penerangan, dan pemenuhan alat-alat kebersihan kelas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pada masa pandemi COVID-19. 8. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang mandiri, terbuka, dan akuntabilitas melalui kegiatan penyusunan RKAS secara normal dan masa pandemi COVID-19 dan program sekolah oleh tim anggaran dan disosialisasikan ke seluruh warga sekolah yang selanjutnya dilakukan pelaporan serta secara berkesinambungan kepada pihak yang berwenang. 9. Mewujudkan peran serta masyarakat yang memadai dan legal melalui alumni, dunia usaha dan industri atau DUDI, serta menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait, antara lain Bank Jatim, Puskesmas, Ekobimpak, Taman Safari, DLHK, BNN, CAD, Polsek Sidoarjo, Koramil, BP3AKB, P2TP2A, DUDI, Kominfo, BPMTV, Dewan Kesenian, Museum Empu Tantular, Balai Bahasa Perpustakaan Daerah, serta lembaga lainnya. Misi SMP Negeri 5 Sidoarjo 10. Melaksanakan pembelajaran dan penilaian CAD, pembelajaran dan penilaian online berbasis IT, yaitu Sibili atau Sistem Biologi Biodata Online, Sisali, Sistem of Absensi Online, Sipusi, Sistem Perpustakaan Online, Sijabelin, Sistem Penjadwalan Online, Sipo, Sistem Penilaian Online, Simani, Sistem Informasi Nilai Siswa, serta yang terbaru yaitu Sitampan, Sistem Tatap Muka Online. 11. Mewujudkan kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk melestarikan lingkungan sekolah melalui perawatan tanaman dan penggantian tanaman yang rusak. 12. Mewujudkan kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekolah melalui
menjaga kebersihan sekolah dan melancarkan saluran-saluran pembuangan air. 13. Mewujudkan kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk menjaga dari kerusakan lingkungan sekolah melalui membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. 14. Mewujudkan budaya bersih, budaya sehat, dan budaya peduli pada lingkungan sekolah melalui cuci tangan, kantin sehat, dan sekolah hijau. 15. Mewujudkan sekolah yang asri, hijau, dan rindang melalui penghijauan kembali lahan yang kosong. 16. Mewujudkan kesadaran warga SMP Negeri 5 Sidoarjo untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan, yaitu cek suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah. Demikian Bapak Ibu untuk visi dan misi SMP Negeri 5 Sidoarjo. Berikutnya bab 3 yaitu tentang struktur kurikulum. Di sini struktur kurikulum kita bagi menjadi dua yaitu struktur kurikulum pada kondisi normal dan struktur kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Struktur kurikulum kondisi normal yaitu di sini bisa kita lihat adanya mata pelajaran, kemudian alokasi waktu per minggu selama 6 semester dan jumlah jam pelajaran. Di situ bisa kita lihat semester 1 sampai dengan semester 6. Semester 1 untuk pendidikan agama ada 3 jam pelajaran. PKN 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Untuk kelompok B yang terdiri dari seni budaya 3 jam pelajaran, PJOK 3 jam pelajaran, dan prakarya atau informatika 2 jam pelajaran. Sehingga di sini jumlah jam pelajaran untuk mapel nasional adalah 38 jam pelajaran per minggu. Kemudian ditambahkan dengan muatan lokal, yaitu ada bahasa Jawa dan baca tulis Al-Quran atau BTQ. Masing-masing bahasa Jawa 2 jam dan BTQ 1 jam. Sehingga total jumlah pelajaran dalam satu semester adalah 41 jam pelajaran. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah struktur kurikulum pada masa kondisi normal. Berikutnya akan saya tampilkan struktur kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Di situ banyaknya pelajaran sama, hanya ada perubahan pada kelompok B. Sudah saya sampaikan di situ bahwa kelompok A agama, pendidikan agama tetap 3, PPKN 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 5 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Nah, di sini perubahannya pada kelompok B, seni budaya yang semula 3 pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. PJOK yang semula 3 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. Untuk prakarya atau informatika tidak ada tatap muka dalam masa pandemi COVID, sehingga jumlah jam pelajaran untuk pendidikan nasionalnya yaitu berjumlah 30 jam pelajaran. Muatan lokal, bahasa Jawa tetap 2 jam, BTQ tetap 1 jam, sehingga jumlah keseluruhan dalam 1 minggu adalah 37 jam pelajaran. Ini adalah struktur kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pada masa atau kondisi normal, 1 jam pelajaran durasinya adalah 40 menit. Sedangkan
pada masa pandemi COVID, 1 jam pelajaran durasinya adalah 30 menit dan dalam satu hari hanya ada 3 pelajaran untuk anak-anak. Berikutnya bab 4. Ini adalah bab yang terbaru dalam kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo atau pada umumnya. Naskah bab 4 ini terdiri dari pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID-19 yang terdiri dari prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan di sini adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Jadi dalam kondisi pandemi ini keselamatan dan kesehatan yang menjadi tujuan utama sehingga diadakan belajar di rumah atau PDR. Kemudian alternatif model pembelajaran yaitu untuk SMP Negeri 5 mengacu pada kurikulum nasional untuk pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi luar yang disederhanakan untuk kondisi khusus. Yang dimaksud dengan kondisi khusus ini saat ini adalah kondisi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian dalam kondisi pandemi ini ada pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran luring. Yang dimaksud dengan pembelajaran luring adalah proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua menggunakan media televisi, yang ketiga menggunakan radio. Ini adalah alternatif pembelajaran luring. Berikutnya ada pembelajaran daring. Untuk SMP Negeri 5 Sidoarjo memiliki aplikasi sendiri yaitu yang disebut dengan CAD, Sistem Aplikasi Digital. Dalam CAD ini ada banyak fitur. Di situ ada absensi, ada tatap muka online, ada penugasan, dan ada penilaian harian. Dan ini sudah disosialisasikan di awal ajaran baru ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari tatap muka online di situ anak-anak bisa mengikuti pembelajaran daring dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru juga menggunakan aplikasi yang lain yang memudahkan pembelajaran daring dengan peserta didik. Untuk berikutnya bab 5 yaitu kalender pendidikan. Terdiri dari pengaturan permulaan tahun ajaran. Kemudian ada jumlah minggu efektif dan jadwal waktu libur. Berikutnya bab 6 penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi dokumen 1 di masa normal dan masa pandemi COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sosialisasi program SPP SKS yang akan dipaparkan oleh Ibu Estri Handajani SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sidoarjo, Ibu Lili Sulistiawati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMP Negeri 5 Sidoarjo, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Negeri 5 Sidoarjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, terutama rahmat berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan
untuk bertatap muka secara virtual dalam acara sosialisasi program SMP Negeri 5 Sidoarjo. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya akan memberikan paparan tentang SPP SKS SMP Negeri 5 Sidoarjo. SPP SKS SMP Negeri 5 Sidoarjo. Tentunya Ibu Bapak tidak asing lagi apa itu SPP SKS. SPP SKS merupakan satuan pendidikan penyelenggara sistem kredit semester SMP Negeri 5 Sidoarjo. Berdasarkan Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang sistem kredit semester, dijelaskan bahwa sistem kredit semester merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar perseorangan dan atau secara kelompok setiap semester. Adapun beban belajar pada penyelenggaraan sistem kredit semester di jenjang pendidikan menengah khususnya di SMP Negeri 5 dinyatakan dalam bentuk JP atau jam pelajaran. Beban belajar secara keseluruhan minimal 228 JP dan beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 40 menit kegiatan tatap muka serta maksimal 50%, sekitar 20 menit untuk kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Adapun tujuan pelaksanaan sistem kredit semester yang pertama, memberikan layanan pendidikan yang proporsional sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjamin hak-hak peserta didik untuk terpenuhinya layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam penyelenggaraan SPP SKS ada kriteria dalam penetapan rombongan belajar, yaitu berdasarkan tes kompetensi dasar. Yang kedua, berdasarkan tes IQ meliputi tes kemampuan di bidang bakat, minat, dan kepribadian. Yang ketiga, berdasarkan penilaian harian dan penilaian tengah semester. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam penetapan rombongan belajar, langkah yang diambil terutama pada semester pertama dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru. SMP penyelenggara SKS perlu menganalisis nilai ujian akhir dari SD atau MI mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 serta data lain yang diperlukan untuk membuat klasifikasi bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar peserta didik. Ada beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar, diantaranya mengelompokkan peserta didik dengan variasi kecepatan belajarnya. Misalkan peserta didik ini dengan kecepatan belajar yang diperoleh bisa dikategorikan dalam kelas dengan pola 4 semester, 5, 6, 7, atau 8. Perlu Ibu Bapak ketahui, pola kelas yang diterapkan dalam SMP Negeri 5 Sidoarjo hanya 2 pola, yaitu pola 6 semester dan pola 4 semester. Mengapa demikian Ibu Bapak? SMP 5 tidak menerapkan pola 5 semester ataupun 7 semester. Karena Ibu Bapak, selama ini ujian nasional itu pelaksanaannya setahun sekali, tidak setiap semester.
Sehingga pola yang diambil oleh SMP Negeri 5 Sidoarjo hanya 2, yaitu pola 4 semester dan pola 6 semester. Komposisi jumlah rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 6 semester, Ibu Bapak. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengelompokan dari nilai SD atau MI, selain itu dapat juga dilakukan dengan tes potensi akademik. Perlu Ibu Bapak ketahui, kriteria pengelompokan ini yang diambil di SMP Negeri 5 itu berdasarkan 4 tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan tes kompetensi dasar, tes AQ, penilaian harian, dan penilaian tengah semester. Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan pasal 8 bahwa peserta didik SMP pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya. Kalau di semester pertama tadi kan berdasarkan 4 kriteria tadi ya Ibu Bapak, tetapi kalau sudah di semester 2 berdasarkan IP semester sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf B dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta didik yang memiliki IP atau indeks prestasi kurang dari 2,67 atau skala 100-nya 66,75, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 40 jam pelajaran. Jika peserta didik memiliki IP atau indeks prestasi 2,67 sampai 3,33, jika dalam skala 100 66,75 sampai 83,25, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 40 jam pelajaran. Jika peserta didik memiliki IP, maksud saya 3,34 sampai dengan 3,66 dalam skala 100 83,5 sampai dengan 91,5, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 56 CP. Yang keempat, jika peserta didik memiliki indeks prestasi lebih dari 3,66 atau dalam skala 191,75, maka peserta didik dapat mengambil beban belajar paling banyak 64 CP. Ibu Bapak yang saya hormati, sesuai dengan pasal 9 bahwa kegiatan tatap muka dalam belajar, maksud saya dalam beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP lebih dari 3,55 dalam skala 188,75, maka durasi setiap 1 JP dapat dilaksanakan selama 30 menit. Tapi Ibu Bapak yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran SPP SKS SMP Negeri 5 itu tidak mengambil durasi waktu 30 menit. Jadi kelas yang pola 6 semester dan pola 4 semester sama-sama dilaksanakan 1 JP dalam durasi 40 menit. Dengan catatan demikian Ibu Bapak, bagi siswa yang masuk dalam kategori kelas pola 6 semester dalam 1 JP durasi 40 menit, maka kompetensi dasar yang harus terpenuhi minimal 1 KD. Tetapi bagi siswa yang masuk dalam pola 4 semester Ibu Bapak, dalam waktu durasi 40 menit harus menyelesaikan 1,5 KD. Jadi Ibu Bapak, muatan materi yang dalam 1 semesternya diselesaikan oleh siswa kelas dengan pola 6 semester dalam durasi 6 bulan, tetapi bagi kelas 4 semester
harus sudah terselesaikan dalam waktu kurang dari 4 bulan. Jadi Ibu Bapak, dalam pola 6 semester itu studi anak-anak selesai dalam waktu 3 tahun, sementara yang 4 semester bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ibu Bapak yang saya hormati, inilah struktur kurikulum dan beban belajar SKS program belajar 3 tahun atau 6 semester. Ibu Bapak bisa mencermati kembali yang ada di panduan kemarin sudah di-share bersama. Ibu Bapak bisa memperhatikan kalau di panduan kemarin yang sudah disarankan ke Ibu Bapak itu total beban belajar 246 selama 3 tahun. Baik itu ditempuh oleh siswa dalam kelas 4 semester maupun 6 semester. Kalau di buku panduan dari pusat itu jumlahnya sama 228. Hanya saja di Kabupaten Sidoarjo ada muatan lokal Ibu Bapak, yaitu ada bahasa Jawa dan DTG. Jadi jumlah maksimal 246. Kebetulan ini struktur program yang 3 tahun. Ada 6 semester Ibu Bapak. Per semesternya beban belajar yang harus ditempuh ini 38, nanti ditambah dengan muatan lokal bahasa Jawa dan DTG. Begitu juga dengan struktur program dan beban belajar kelas dengan pola 4 semester. Jumlah beban belajar yang harus ditempuh sama dengan pola 6 semester Ibu Bapak. Kalau yang saya tayangkan di sini sesuai dengan panduan dari pusat 228, disesuaikan dengan kondisi lokal di Sidoarjo, ada muatan lokal yaitu bahasa Jawa dan DTG. Jumlahnya sama maksimal 246. Hanya saja Ibu Bapak, perbedaan yang signifikan di sini dengan beban belajar yang sama, kalau di kelas pola 6 semester ditempuh dalam waktu 3 tahun, tetapi di kelas pola 4 semester ditempuh dalam waktu 2 tahun. Jadi tiap semesternya kalau di kelas 4 semester, setiap semester itu kurang lebih biasanya kurang dari 4 bulan. Kalau di 6 semester itu 6 bulan. Nah, ini contoh kartu rencana studi. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh wali kelas dan pembina akademik, pembimbing akademik untuk mendampingi putra-putri mengisi kartu rencana studi secara online Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan program SPP SKS tentunya ada program lanjutan yang diterapkan di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Program pertama yaitu matrikulasi Ibu Bapak. Matrikulasi sampai saat ini belum bisa terlaksana karena memang kondisi masih dalam kondisi pandemi. Meskipun putra-putri Ibu Bapak sudah melaksanakan tes kompetensi dasar selama 3 hari ya Ibu Bapak. Kemarin waktu PPDB itu langsung ada tes kompetensi dasar. Kemudian juga ada tes IQ secara online, secara daring. Selain matrikulasi dan pendampingan, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, apa itu sebetulnya matrikulasi Ibu Bapak? Matrikulasi adalah sebuah program penyertaan ilmu atau pengenalan sekolah yang biasanya didapat oleh peserta didik baru yang diterima melalui jalur seleksi penerimaan siswa baru. Penyetaraan ilmu. Jadi dari peserta didik baru itu nanti dari hasil tes kompetensi dasarnya perlu diberi treatment matrikulasi untuk mendapatkan penyetaraan ilmu biar setara kemampuan kompetensi dasar oleh semua peserta didik baru. Tujuannya ini Ibu Bapak.
Matrikulasi sendiri biasanya berisi materi pembelajaran yang termasuk ringan, namanya juga dasar Ibu Bapak, jadi betul-betul dasar ringan banget. Dengan tujuan utama untuk menyegarkan memori peserta didik untuk mata pelajaran tertentu. Kalau kemarin ada 3 mata pelajaran Ibu Bapak yang sudah diujikan di kompetensi dasar, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Dan bertujuan pula untuk menyetarakan persepsi dan juga pemahaman dari peserta didik mengenai mata pelajaran tersebut. Jadi di sini matrikulasi tugasnya menguatkan dasarnya, ibarat kita membangun rumah Ibu Bapak, kita menguatkan dulu pondasinya sebelum kita melanjutkan pada tingkat ke lantai 2 atau lantai 3, tapi pondasinya, dasarnya harus kuat terlebih dahulu. Kelebihannya, yang pertama kita bisa memberikan penyegaran materi pelajaran tertentu bagi peserta didik baru. Kemudian menyamakan persepsi dan juga pemahaman antar peserta didik pada materi tertentu. Kelebihan yang ketiga, peserta didik itu bisa lebih memahami dasar-dasar keilmuan awal dari satu mata pelajaran. Kemudian juga bisa membantu siswa dalam memahami kurikulum suatu mata pelajaran yang akan dipelajari di SMP. Dan bisa menyetarakan pemahaman setiap siswa baru yang berasal dari berbagai macam latar belakang untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Nah, itu tujuannya program matrikulasi Ibu Bapak. Nah, kalau kita melihat pelaksanaan matrikulasi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan meskipun sudah ada tes kompetensi dasar. Mohon maaf Ibu Bapak, bukan bermaksud merendahkan capaian putra-putri. Dari capaian nilai di SD dengan nilai hasil tes kompetensi dasar ini ada kesenjangan, sehingga tugas kami di program matrikulasi inilah harus menyetarakan, harus menyegarkan kompetensi putra-putri Ibu Bapak. Ibu Bapak, ini sekadar informasi perkembangan kelanjutan belajar SMP Negeri 5 mulai dari tahun 2012 sampai 2020. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak, peserta didik dari tahun 2012 sampai 2020 yang bisa melanjutkan studinya ke SMA atau SMA negeri, SMA atau SMK, itu selalu mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2017 mengalami penurunan 4%. Namun di tahun 2018 meningkat kembali, 2019 sampai 2019-2020 tahun ajaran kemarin itu meningkat kembali 90% yang masuk pada SMK dan SMA negeri. Khusus untuk tahun ajaran 2019-2020 Ibu Bapak, kemarin masih mempertimbangkan nilai UNBK kakak kelasnya, 30% dari nilai UNBK kakak kelasnya. Nah, di tahun ini nanti kami belum tahu, belum ada regulasi yang jelas bagaimana ujian nasional nanti dilaksanakan. Yang jelas mulai tahun ini adanya pandemi, ujian nasional otomatis ditiadakan. Ada ujian sekolah dengan 4 penilaian, yaitu penugasan, portofolio, tes tulis, dan penilaian dalam bentuk lain. Itu sekadar informasi Ibu Bapak ke depannya, bagaimana kita harus mendampingi putra-putri kita, bagaimana kita harus mendukung dan selalu memotivasi untuk mendampingi putra-putri kita. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sosialisasi program SPP SKS yang telah disampaikan oleh Ibu Estri Yandajani SPD MPD. Kepadanya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada 2 acara lagi yang harus kita lalui. Acara berikutnya adalah sosialisasi perubahan RKS yang akan dipaparkan oleh Bapak Haris Rahmawan. Kepada Bapak Haris Rahmawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas SMP Sidoarjo, dan yang kami hormati Bapak Ibu pengurus komite SMP Sidoarjo dan Bapak Ibu orang tua siswa. Pertama kami akan menyampaikan yaitu perubahan RKS tahun 2020, yang dimana pada tahun ini telah terjadi pandemi COVID-19, sehingga perlu kami adakan perubahan sesuai arahan Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Kepala Dinas. Tentunya ini juga akan mempengaruhi RKS yang telah kami susun sebelumnya. Adapun dasar perubahan RKS, yang pertama Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Yang kedua, Program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKS tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, Permendikbud nomor 582 tahun 2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tahun anggaran 2020. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu syarat kalau jika sekolah mengajukan perubahan RKS atau anggaran itu tidak secara mudah kita membuatnya atau merubahnya, tapi ada syarat-syarat atau aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu sekolah harus membuat berita acara. Dan kami tampilkan, ini adalah contoh berita acara rapat perubahan RKS. Dan apa saja yang perlu direalokasi atau ada perubahan anggaran? Salah satunya yaitu UNBK tahun 2020 kemarin yang tidak terlaksana dikarenakan ada pandemi COVID-19. Adapun anggaran yang kemarin tidak terrealisasi untuk UNBK yaitu sebesar 35 juta rupiah. Dan ini adalah rincian anggaran untuk UNBK tahun 2020. Setelah kami rapat dengan Bapak Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah, dan perwakilan komite, kami telah mengadakan beberapa perubahan RKS.
Namun, perubahan RKS harus sesuai juknis aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Antara lain, juknis tersebut atau perubahan tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi seperti perbaikan saluran air, kamar mandi, hingga pengadaan disinfektan, hand sanitizer, dan paket pembelajaran daring. Jadi intinya perubahan itu harus berkaitan dengan kegiatan pencegahan COVID-19. Jadi itu aturan perubahan RKS tahun 2020. Totalnya yaitu sebesar 35 juta. Jadi perubahan anggaran UNBK itu kami alokasikan untuk kegiatan pencegahan COVID-19. Dan ini beberapa yang sudah kami laksanakan, Bapak Ibu. Kami sudah menyediakan hand sanitizer di beberapa ruang, di ruang Ibu Kepala Sekolah, ruang TU, guru, UKS, hingga beberapa ruang kelas yang sudah kami lengkapi dengan cuci tangan, tempat cuci tangan. Jadi ini antisipasi, barangkali mungkin anak-anak diizinkan masuk, tapi kami tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan ini salah satu perbaikan untuk sarpras yang kami lakukan, seperti kegiatan beras septic tank untuk kamar mandi siswa dan perbaikan saluran air bersih. Ada juga perbaikan kamar mandi siswa. Ini juga penting karena kami harus sterilisasi supaya tidak membawa penyakit. Ini juga perbaikan saluran air kotor yang sudah kami lakukan, karena ini juga berkaitan dengan bidang kebersihan. Ini adalah peralatan pendukung yang kami siapkan untuk kegiatan cegah COVID-19. Dan salah satunya yang sudah kami punya adalah pakaian hazmat. Ini semata-mata untuk pencegahan dini saja. Jadi apabila ada yang terkena COVID-19, paling tidak yang menangani atau yang mengevakuasi sudah ada dari tim kami Satgas COVID-19 yang akan memberikan P3K atau pertolongan pertama. Dan ini beberapa sabun cuci tangan dan hand sanitizer yang sudah kami sediakan. Nah, dan ini pemberian kuota bagi anak-anak yang tidak mampu. Ini kami berikan di tahap 1 atau jauh 1. Ini sudah kami berikan dan sudah sampai ke anak-anak, sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, ini ada beberapa botol untuk sanitizer. Ini untuk beberapa kelas, sehingga kami upayakan sebanyak mungkin sehingga COVID bisa dicegah sedini mungkin. Kemudian ini ada termogan atau alat pengecek suhu tubuh. Ini penting, di awal juga sudah kami gunakan. Siapapun Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang memasuki area sekolah akan dicek menggunakan termogan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan untuk perubahan atau realokasi RKS Busrek Jauh 1 tahun 2020. Yang terpenting
marilah kita tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, semua materi sudah disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Tata cara sesi tanya jawab ini adalah terlebih dahulu Bapak dan Ibu silakan mengangkat tangan dan menyalakan mikrofonnya, dan sebelumnya menyebutkan nama serta kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai untuk sesi tanya jawab yang pertama. Kami persilahkan. Silakan Ayah Bunda. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Arsita Awalia, yaitu kapan dimulainya untuk semua para siswa masuk sekolah seperti biasa. Ya, akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Dari Ibu siapa? Ibu Arsita. Terima kasih kepada Ibu Arsita Awalia atas pertanyaannya. Kapan dimulainya untuk semua para siswa masuk sekolah seperti biasa? Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya yang menjadi prioritas utama di dalam pendidikan atau pembelajaran saat ini adalah keamanan dan keselamatan semuanya. Kemudian diprioritaskan, memang semua pihak menginginkan segera mengembalikan sekolah seperti biasanya. Namun demikian, mengingat kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum menunjukkan perbaikan, sehingga pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka tentu saja belum bisa dilaksanakan. Segala sesuatunya sedang dikaji oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sekolah tidak bisa mengambil langkah sendiri tanpa adanya instruksi atau regulasi yang mengizinkan pembelajaran tatap muka. Sehingga yang perlu dipahami oleh ibu bapak semuanya, kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk adanya pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan marilah kita berdoa bersama segala sesuatunya segera membaik dan kemudian pembelajaran nantinya bisa segera dilakukan dengan tatap muka. Segala sesuatunya menunggu instruksi dan menunggu aturan yang mengizinkan pembelajaran tatap muka. Demikian Ibu Arsita, mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali ada pertanyaan berikutnya. Ibu Nadine. Ibu Nadine Makrifah dari kelas, Tidak disebutkan. Ibu Nadine Makrifah dari kelas 7 berapa nggih? 79. Ya. Baik Ibu Nadine, anak saya merasa kesulitan dengan mencerna materi dengan sistem daring. Ibu bapak yang saya hormati, khususnya Ibu Nadine, memang apa yang Ibu alami mungkin juga dialami oleh ibu bapak orang tua murid yang lain. Kalaupun ada kesulitan di dalam pelaksanaan pembelajaran dan pemahaman materi pembelajaran, Ibu Nadine atau putranya atau putrinya bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajarannya.
bisa mengajukan pertanyaan sehingga apa yang tidak dipahami tersebut bisa diberikan pemahaman lebih lanjut oleh guru mata pelajaran. Jadi, Ibu Bapak, orang tua murid yang saya hormati, segala kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran daring mohon untuk bisa dikomunikasikan baik dengan guru mata pelajaran maupun kepada wali kelas. Karena memang kendala di dalam pembelajaran sistem daring ini memang luar biasa, Ibu Bapak, sehingga membutuhkan kesabaran dalam segala hal, karena kendala-kendala yang dihadapi tersebut membutuhkan solusi yang luar biasa baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Kuncinya adalah komunikatif. Begitu Ibu Nadi. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sofiatin. Pertanyaannya begini, Ibu Bapak, anak saya guru pembimbing akademik ya Ibu Bapak, tidak sama dengan wali kelas. Bagaimana cara bisa berhubungan dengan guru pembimbing tersebut? Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya Bu Sofiatin, untuk pembimbingan dalam hal ini khususnya pengisian KRS, biasanya dimulai dengan pengisian KRS. Nah, pembimbingan akademik itu terjadwalkan secara bersama-sama. Jadi nanti ada pembimbingan akademik itu dijadwalkan oleh sekolah secara bersama-sama. Pembimbing akademik itu bisa membimbing peserta didik maksimal 20 sampai 24 Ibu Bapak. Jadi tidak memungkinkan satu wali kelas itu sekaligus menjadi pembimbing akademik dalam kelas tersebut, karena jumlah kelas kan lebih dari 30 ya Ibu Bapak. Nah, jadi pembimbing akademik itu hanya membimbing peserta didik sebanyak 20 sampai 24. Bukan berarti yang tidak dibimbing oleh wali kelasnya itu tidak mendapatkan pembimbingan. Tetap pembimbing akademik itu nanti beserta wali kelas yang sekaligus menjadi pembimbing akademik itu ada jadwal tersendiri Ibu Bapak. Hanya saja sampai saat ini belum ada, karena kita belum bisa tatap muka secara langsung. Jadi nanti dimulai dengan pengisian KRS itu secara virtual. Bapak Ibu mendampingi putra putri, nanti pembimbing akademik akan mendampingi Bapak Ibu dan putra putri Bapak Ibu dalam pengisian KRS ataupun dalam pembimbingan. Nah, untuk kedepannya kami akan memberikan informasi nomor HP atau kontak yang bisa dihubungi terkait dengan siapa pembimbing akademik putra putri Ibu Bapak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terhadap Bu Sofiatin. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Fitria Octavioni. Assalamualaikum Ibu, saya wali murid dari Fitria kelas 77. Maaf Bu, apa fungsi guru pembimbing sama dengan wali kelas? Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, secara umum wali kelas dan pembimbing akademik cakupannya lebih luas wali kelas Ibu Bapak. Kalau pembimbing akademik ini lebih mengkhususkan pada pembimbingan terkait dengan akademik putra putri Ibu Bapak. Karena sekolah kita sekolah penyelenggara sistem kredit semester. Pertanyaan pakai data. Jadi, secara keseluruhan, meskipun pembimbing akademik putra putri Ibu Bapak itu bukan wali kelasnya, tetapi wali kelas di situ juga harus mengetahui perkembangan putra putri Ibu Bapak. Meskipun pembimbing akademiknya berbeda dengan wali kelas.
Kalau pembimbing akademik ini nanti secara lebih khusus membimbing dari segi akademiknya, berapa SKS putra-putri ibu bapak yang harus menempuh dalam satu semester, kemudian motivasi apa yang diberikan oleh pembimbing akademik, itu lebih mengkhusus. Meski hal tersebut juga sudah disampaikan, diberikan oleh wali kelasnya. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan khususnya kepada Bu Fitria Octavioni. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Kelihatan Pak? Enggak, kurang geser. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Edi Haryanto dari kelas 77, yang mana pertanyaannya adalah pemberian paket data untuk pembelajaran daring memang belum dikasih apa sudah. Kemudian, apakah siswa mendapat setiap bulan? Begini Pak Edi Haryanto, untuk bantuan pulsa yang diambilkan dari dana Bosrek ataupun Bosda itu diberikan di setiap cawu atau setiap tahapnya. Cawu 1 itu sudah disalurkan dari sekolah, tetapi hanya khusus siswa-siswi yang tidak mampu. Itu kalau dari Bosrek atau Bosda. Tetapi seiring perkembangan waktu, kemarin sudah ada pendataan yang rencana akan ada bantuan kuota kepada seluruh peserta didik melalui dapodik sekolah, sehingga sekolah kemarin sudah mendata nomor HP anak-anak semuanya dan dimasukkan ke dalam dapodik sekolah. Insya Allah nantinya seluruh siswa akan menerima kuota atau pulsa dari pusat. Jadi bukan dari Bosrek sekolah, tetapi langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk bagaimana nanti distribusinya, kita masih menunggu juknisnya, karena sampai sekarang juknisnya belum ada, dan nanti mungkin pulsa itu akan langsung terkirim melalui pusat kepada nomor HP dari masing-masing siswa. Jadi kita masih menunggu juknisnya. Kalau untuk yang dari sekolah, yang dari Bosrek, itu sudah terrealisasi di minggu kemarin, khusus anak-anak yang kurang mampu yang kita bantu. Tetapi yang dari pusat, yang dari kementerian tersebut, insya Allah seluruh peserta didik akan mendapatkan bantuan kuota pembelajaran. Apakah setiap bulan atau setiap tahapnya seperti apa, masih menunggu juknis dari pemerintah pusat seperti apa. Begitu Pak Edi yang bisa saya jelaskan. Pertanyaannya sama dengan Bu Siti. Pertanyaan dari Pak Edi hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Siti Yuniati Subiantoro dari orang tua Ananda Naswa kelas 79. Jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kuota. Mudah-mudahan dari pusat nanti segera terrealisasi dan insya Allah semua nomor HP siswa sudah terdata melalui dapodik, dan mudah-mudahan apa yang telah siswa berikan nomor HP yang didata tersebut benar-benar valid. Jangan sampai nomor HP yang diberikan itu nomor HP yang tidak aktif, sehingga nanti pada saat akan dikirimkan kuota kesulitan dan tidak bisa masuk. Jadi seperti itu Ibu Bapak yang saya hormati. Enggak ada. Ada lagi pertanyaan? Ini chat masuk. Oh, terima kasih Bu Siti. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, yang perlu Ibu Bapak pahami semuanya, untuk
untuk SPP SKS, siswa yang masuk pola 4 semester dan siswa yang masuk pola 6 semester sampai saat ini belum ada penetapan. Penetapannya nanti akan dilaksanakan insya Allah bulan Oktober, karena kriteria yang harus ditempuh siswa nantinya untuk penetapan siswa yang masuk pola 4 semester maupun 6 semester, satu adalah dari tes kompetensi dasar sudah dilaksanakan di awal tahun ajaran. Yang kedua adalah psikotes juga sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga adalah ulangan harian, nilai-nilai ulangan harian. Dan yang keempat adalah penilaian tengah semester. Dari 4 macam penilaian ini nanti akan di rata-rata, sehingga siswa yang memenuhi kriteria itu nanti akan dikelompokkan mana siswa yang layak masuk di promosi di 4 semester dan mana anak yang masuk di 6 semester. Akan ada penetapan di bulan Oktober. Demikian Ibu Bapak, jadi mohon nanti Ibu Bapak selalu memberikan pendampingan yang terbaik kepada putra-putrinya, sehingga meskipun saat ini masih dilaksanakan pembelajaran secara daring, banyak kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian mudah-mudahan semua kendala tersebut dapat segera teratasi dan Ibu Bapak semua tidak pantang menyerah, tidak patah semangat untuk memberikan pendampingan yang terbaik kepada putra-putrinya. Terima kasih. Ya. Untuk Pak Edi mohon maaf, Pak Edi Haryanto. Untuk Ananda Gera kelas 77 itu sudah terdata mendapat bantuan kuota dari sekolah atau Bostrek, tetapi belum diambil ke sekolah. Jadi mungkin Pak Edi yang sudah terdata bisa diambil. Ini yang dari sekolah Ibu Bapak nih. Jadi untuk yang dari pusat belum. Nanti yang dari pusat seluruh siswa akan mendapatkan kuota. Mudah-mudahan dapat segera terrealisasi. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari sekolah menyampaikan juta laksa terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak semuanya, atas kesempatan yang bisa dilaksanakan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi secara virtual. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemahaman kepada Ibu Bapak semuanya agar mampu mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 5 Sidoarjo ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa sehat dan jangan lupa memberikan pendidikan terbaik kepada putra-putrinya agar selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar yang namanya COVID-19. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ada beberapa perwakilan dari kelas masing-masing untuk memberikan pertanyaan dan memberikan masukan kepada sekolah. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi program SMP Negeri 5 Sidoarjo yang dilakukan secara virtual menggunakan Google Meet. Semoga banyak manfaat yang kita ambil. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf apabila selama pelaksanaan terjadi kendala dan ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.